Halo guys, apa kabar? Oke, hari ini gue mau menceritakan tentang pengalaman mistis gue waktu gue masih kecil, yaitu sekitar umur 12 tahun atau kelas 6 SD lah. Jadi gue sekolah di salah satu sekolah negeri di daerah Bojonggede, dan gue pertama kali naik kelas 6 itu gue punya temen namanya Pipit. Dan dia sih bilangnya dia tuh punya indera keenam dan dia bisa melihat makhluk-makhluk halus lah intinya ya kan. Awalnya gue dan temen-temen gue yang lain pun sekelas ngiranya dia tuh kayak ya halusinasi, terus kayak gila lah gitu loh, tiba-tiba dia ngomong sendiri ya kan. Terus gue nggak percaya juga sih awalnya sama dia ya kan. Begitupun juga dengan temen gue yang sekelas. Oke, jadi pengalaman yang pertama adalah waktu gue belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, dan gue diajarin sama guru yang bernama Pak Dede. Jadi ketika pertama kali guru gue datang masuk ke kelas, ya kan, pertama kan ya kayak biasanya kan anak-anak murid sekolah kalau misalkan gurunya datang langsung kita berdiri mengucapkan salam ya kan sebagai penghormatan. Setelah selesai, setelah memberi salam terus duduk, gurunya juga duduk, terus buka buku. Tiba-tiba temen gue si Pipit ini ngomong, "Pak, awas Pak, Bapak jangan duduk di situ, jangan duduk di meja itu, maksudnya di meja di meja guru tersebut gitu loh." Lah, lantas guru gue nanya kan, "Emangnya kenapa, Pit?" "Iya, soalnya di situ ada, jadi samping meja guru itu sampingnya adalah lemari. Lemari ya kayak nyimpen-nyimpen buku lah, kayak ya di sekolah-sekolah lain lah intinya gitu kan." Nah, di lemari itu di atasnya itu ada sosok kuntilanak yang duduk melihat ke arah guru gua gitu loh. Nah, sontak guru gua kan ya nggak begitu percaya lah intinya ya kan tentang kayak gitu-gituan, dan juga nggak mau percaya juga sama omongan temen gua si Pipit ini ya kan. Terus tiba-tiba dia langsung ngomong lagi. Tapi dia tidak menunjuk ke arah guru gua, tapi dia ngomong ke temen gua yang bernama Maya. "Maya, awas, bahaya, hati-hati." Lah lo sontak temen gue yang si Maya itu nanya dong, "Ya kenapa Pit?" Ya ternyata makhluk yang tadi dilihat sama si Pipit itu, kuntilanak tersebut, dia menoleh ke arah temen gue si Maya gitu loh. Tapi dia tuh kayak orang ngincer gitu loh, kayak ngincer seseorang ya kan. Nah, sontak temen gue yang bernama Maya itu kan nggak begitu percaya lah dengan omongan dia, karena ya seperti yang tadi gue bilang di awal, gue dan temen-temen gue itu nggak pernah percaya sama omongan dia ya kan. Lantas ya udahlah dihiraukan. Sekitar 2 menit setelah si Pipit itu ngomong ke si Maya, tiba-tiba dia langsung duk, kesurupan, ketawa sendiri ya kan. Awal dia ketawa sendiri dan dikira temen gue dan guru gue dikiranya dia kayak lagi bercanda atau lagi ngobrol sama temennya, jadi kayak ada sesuatu yang lucu dan dia ketawa ya kan. Tapi pas semua melihat ke dia, ke si Maya ini, itu temen sebangkunya juga nggak ada yang ngobrol gitu, maksudnya tidak lagi mengobrol dengan si Maya. Tiba-tiba dia ketawa, tiba-tiba makin keras kan ketawanya gitu loh. Ketika dia makin keras, terus tiba-tiba dia teriak-teriakan ya kayak sewajarnya lah gitu loh, kayak orang lagi kesurupan ya kan, teriak-teriakan. Sontas gue dan teman-teman gue pun kaget ya kan, wah ini si Maya kesurupan ya kan. Lantas teman-teman gue yang pada takut pun pada keluar langsung kan ke keluar dari kelas ya kan. Dan di situ ada gue dan Pipit yang masih duduk di kursi gue ya kan, di kursi meja gue lagi intinya gitu kan. Dan tiba-tiba guru gue yang lain datang
mencoba untuk mengeluarkan gue dan si Pipit ini ya kan. Akhirnya gue dan si Pipit dibawa keluar dari ruangan kelas. Tiba-tiba guru gue yang bisa ngobatin datang, begitupun juga dengan guru agama ya kan, datang lalu sontak mengeluarkan makhluk tersebut dari raganya si Maya ini kan. Dan itu benar-benar gue liat dia kayak orang ngamuk gitu loh kan, kayak orang ngamuk. Ketika lagi mau dikeluarin dia kayak orang ngamuk. Ya udahlah, akhirnya di situ nggak lama akhirnya keluarlah makhluk tersebut ya kan. Lantas pelajaran berjalan dengan selanjutnya berjalan dengan normal ya kan. Nah, pengalaman kedua setelah kejadian dari temen gue si Maya tersebut kesurupan, gue dan temen-temen gue penasaran gitu loh ya kan, mencoba untuk kayak mau ngajakin dia ke rumah temen gue gitu kan. Jadi gue itu waktu SD sering banget nongkrong, kayak ya nongkrong main-main lah intinya. Habis pulang sekolah nanti gue sekitar 7 orang lah ya kan main. Nanti gue bergiliran nih, nanti ada yang main ke rumah gue, ada yang main ke rumah temen gue si A atau si B gitu kan. Nah ini gue penasaran kan sama temen-temen gue yang temen tongkrongan gue ini ya kan. Akhirnya gue bilang dong, gue penasaran nih sama si Pipit, bener gak sih dia punya indera keenam dan dia bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu kan. Sontak gue langsung bilang dong, ya udahlah, gue biar biar nggak penasaran, gue pengen coba ajak lah si Pipit ini nongkrong sama kita ya kan. Kebetulan gue waktu itu nongkrong di salah satu rumah temen gue yang bernama Windy, dan di depan rumah temen gue ini ada sekolahan kayak angker gitulah intinya ya kan. Dan itu udah lama banget sih, dari tahun 2000 sekolah udah berdiri ya kan. Akhirnya gue jemput kan si Pipit sama teman-teman gue. Ketika waktu itu gue jemput naik sepeda ya kan, gue jemput sama teman-teman gue sekitar 3 atau 4 orang. Setelah itu gue baru gue berhenti di depan rumah teman gue si Windy ini. Seketika teman gue si Pipit ini kabur langsung, ngibrit sekencang-kencangnya gitu loh. Lantas gue dan teman-teman gue pun kaget ya kan. Tiba-tiba dia belum juga duduk atau mampir atau apalah itu, tiba-tiba dia langsung lari, turun dari sepeda dia langsung lari ya kan. Terus gue dan teman-teman gue yang tadi jemput si Pipit ini, gue langsung ngejar ya kan. Kenapa gitu loh? Kenapa dia bisa lari ya kan? Dikejar lah gue dan teman-teman gue kejar si Pipit itu kan. Ketika si Pipit udah berhenti dari lari itu, gue langsung nyamperin kan. Dan gue nanya, Pit, lu kenapa lari ya kan? Apa sih, lu kenapa gitu loh? Aneh sikap lu, gue bilang gitu kan. Kata dia, gua nggak mau main ke situ karena apa? Di situ banyak banget makhluknya gitu kan. Gue dan temen-temen gue penasaran kan, apaan sih yang lu lihat? Banyak dah pokoknya, kata si Pipit itu kan. Gue dan temen-temen gue mencoba untuk merayu lah intinya, agar dia mau ke rumah temen gue itu kan. Dia tetap nggak mau kan. Sampai gue paksa pun juga dia nggak mau. Akhirnya gue bilang, ya udah kalau lu emang nggak mau ke rumah temen gue si Windy, setidaknya kita di depan gang aja deh, ya kan, di ujung gang gitu loh. Ya kita menghargai lah tuan rumah ya kan. Akhirnya setelah kesepakatan itu temen gue mau lah si Pipit itu kan. Setelah gue sampai di ujung gang rumah temen gue itu, terus gue tanya dong, gue dan temen-temen gue itu gue nanya, emang apa sih yang lu lihat Pit? Gue pengen tahu di mana tempatnya dan apa gitu loh makhluknya ya kan. Terus dia bilang, di sini ada kuntilanak, di sini ada pocong, di sini ada pocong lagi, di sini ada kayak tuyul. Terus di depan persis rumah temen gue itu ada kayak pohon kapuk, dan itu kayak pohon jati kan, batang itu gede banget gitu ya kan. Dan di pohon kapuk itu temen gue bilang di situ ada makhluk serem banget katanya. Dia itu wujudnya seperti, tingginya itu lebih tinggi dari pohon kapuk tersebut ya kan. Lalu rambutnya tuh panjang dan itu mukanya hitam, dan dia punya taring itu hampir menyentuh tanah. Itulah yang membuat temen gue itu nggak berani gitu loh.
ke rumah temen gue si Windy ya kan. Dan ditambah banyak juga wujudnya dari sekolah-sekolah yang ada ada makhluk-makhluk yang ada di sekolah tersebut ya kan. Terus gue bilang kan, lu jangan bercanda Pit, ini gue serius nih. Gue nggak suka sama orang yang gue lagi nanya serius tiba-tiba dia bercandain. Enggak, tapi gue nggak bercanda kata dia kan. Nah kebetulan di rumah temen gue si Windy itu ada temen gue juga sekitar 3 orang cewek ya kan. Tiba-tiba si temen gue si Windy ini dan temen-temen gue yang lainnya yang cewek ini kabur keluar nyamperin gue ya kan. Lah gue tanya dong, lu kenapa Win, kok bisa kabur gitu loh. Dia langsung ngomong sambil dengan nada ngos-ngosan, kuntilanak kata dia. Ah, yang bener lu. Iya tadi ada yang ketawa kata temen gue yang lain ya kan. Yang cewek yang lain lah intinya, temen cewek gue yang lain gitu kan. Terus gue bilang, yang serius lu, coba gue mau samperin. Mungkin karena gue orangnya pemberani juga kali ya di situ ya. Makanya gue sama 2 dan 3 temen gue yang lain yang cowok, gue samperin kan ke rumah temen gue si Windy itu. Dan gue nggak ngeliat sesuatu gitu loh. Dan gue tanya kan sama si Pipit, emang benar ada yang ketawa atau emang ada kuntilanak di situ? Temen gue bilang iya. Karena apa? Si makhluk tersebut tidak suka dengan kehadiran kita gitu loh. Jadi kita itu sebagai pengganggu ya kan. Sontak gue langsung ngomong dong, langsung gue kerasin omongan gue. Mungkin tujuan dari omongan gue ini adalah buat makhluk-makhluk yang ada di sekitar tersebut ya. Gue langsung bilang, woi ini masih pagi kali, ini waktunya buat manusia untuk beraktivitas. Kalau lo mau aktivitas mendingan nanti malam gitu loh. Ini nih giliran kita untuk beraktivitas. Come on, ini masih pagi, gue bilang gitu kan. Dengan nada yang sangat keras gitu ya kan, gue bilang. Akhirnya nggak terjadi sesuatu lah itu. Dan kejadian yang ketiga, ketika gue lagi ujian nasional UN ya kan. Dan ketika UN itu kan pengawas dari sekolahan gue itu kan bukan dari guru gue doang ya kan. Jadi ada campuran, begitupun juga dengan guru gue yang ngawas ke sekolahan lain ya kan. Nah ketika gue lagi asik-asik ngerjain soal, tiba-tiba dari ruangan dari si Pipit ada kayak barang jatuh kenceng, dan tiba-tiba ada kayak meja dan kursi jatuh gitu loh. Sontak guru pengawas pun yang ada di sekolah gue ini semuanya langsung pada ke arah keluar kelas, keluar ruangan, lalu menuju ke ruangan yang ada suara tersebut ya kan. Tiba-tiba temen gue ngomong dari ruangan sebelah, kesurupan. Terus gue langsung dengan nada yang maksudnya kaget, siapa gitu kan. Akhirnya gue penasaran siapa kan yang kesurupan gitu. Tiba-tiba pas gue lagi nengok ke arah ruangan yang kesurupan tersebut, tiba-tiba keluarlah segerombolan pengawas sambil menggotong temen gue tersebut. Ternyata pas gue lihat, ternyata yang kesurupan itu adalah temen gue yang bernama si Pipit. Akhirnya dia diobatin. Akhirnya ya udahlah, aman ya, untuk ujian berjalan dengan lancar lah ya kan. Setelah ujian itu gue dan teman-teman gue yang lain juga penasaran gitu loh, apa sih, kenapa dia bisa begitu kesurupan. Pertama dia bilang di ruangan tersebut yang dia pakai buat ujian itu banyak banget makhluk yang ngeliatin temen gue si Pipit itu. Karena mungkin makhluk itu ngerasa si Pipit itu punya indera keenam dan dia bisa melihat mereka gitu loh. Jadi mereka kayak gak suka gitu kan. Akhirnya kayak mereka tuh mau menyerang temen gue si Pipit itu ya kan. Sontak gue langsung panik kan gitu loh. Akhirnya ya udahlah, sampai situ dulu aja kali cerita gue ya. Jadi ini pengalaman gue yang benar-benar terjadi dan ini real ketika gue SD kejadiannya. Dan dari sini gue percaya gitu loh ya, bahwa orang yang benar-benar bisa melihat dan punya indera keenam ya, memang mereka punya kelebihan, yaitu bisa melihat makhluk lah intinya, makhluk-makhluk yang
yang halus gitu loh, yang berada di dimensi lain ya kan. Awalnya sih gue nggak begitu percaya sama orang-orang yang punya indera keenam, tapi setelah kejadian dari teman gue itu, gue langsung percaya ya kan. Oke, cukup sekian dulu ya. Nanti kalau gue ada cerita lagi, gue akan share lagi di sini. Terima kasih buat semua yang udah mau denger podcast cerita gue. Ya, terima kasih. Bye bye.